Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini kita akan belajar lebih peka seperti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam kehidupan sosial. Semoga bermanfaat. Silahkan share sebanyak-banyaknya supaya semakin banyak yang mendapat manfaat. Selamat menonton. Setelah penaklukan kota Mekah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat melakukan peperangan besar. Selain sahabat, mereka yang baru masuk Islam dan belum masuk Islam juga ada yang ikut andil dalam peperangan tersebut. Kemenangan dalam perang menghasilkan harta rampasan perang yang demikian banyaknya. Namun ketika pembagian harta tiba, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lebih mendahulukan mereka. Orang Mekah yang baru masuk Islam, bahkan mereka yang masih belum masuk Islam, dan mengabaikan sahabat yang bertampur mempertaruhkan nyawanya di medan perang. Bisik-bisik terjadi, dan ada yang berkata, semoga Allah mengampuni Rasulullah. Apa artinya ini? Mereka menganggap Rasul salah, atau lebih parah, Rasul berlaku curang dalam pembagian harta. Maka turunlah wahyu surat Al-Anfal ayat pertama. Mereka menanyakan kepadamu tentang pembagian harta rampasan perang. Akhirnya, Rasul mengumpulkan sahabat untuk menjelaskan alasan kenapa orang Mekah saat itu lebih utama dalam pembagian harta perang. Rasulullah SAW bertanya, maukah kalian mendapatkan harta rampasan perang, sedangkan Rasul kalian untuk orang Mekah? Ini isyarat mana yang lebih penting, harta rampasan atau Rasulullah? Tentu para sahabat menjawab, tidak ya Rasul. Jadi Rasulullah SAW sengaja membagikan harta rampasan perang yang demikian banyaknya agar yang belum masuk Islam dan baru masuk Islam mengetahui bahwa mereka sangat diperhatikan oleh Rasulullah dan orang Islam agar iman mereka semakin kokoh dan tidak berpaling dari Islam. Sedangkan para sahabat yang sejak dulu imannya sudah sedemikian kuatnya, tentu jika untuk saat ini tidak mendapat bagian harta tidak akan menjadi murtad. Apa yang bisa kita pelajari dari kejadian ini? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sangat peka. Beliau tahu mana yang harus diprioritaskan. Dalam Islam pun kita diminta belajar peka. Contoh saat sedekah, kita diminta untuk memberikan pada kerabat dekat dan tetangga, meskipun mereka bukan orang miskin dan mereka tidak meminta-minta. Di antara hikmahnya, satu, agar menumbuhkan cinta dan saling memberikan maaf. Bisa jadi hubungan kita kurang baik atau ada kesalahan terpendam. Meskipun jika bertemu damai, tapi isi hati siapa yang tahu. Dengan saling memberi, apabila ada ganjalan di hati, bisa lebih mudah sirna. Kedua, siapa tahu kerabat atau tetangga membutuhkan. Tidak semua orang yang membutuhkan itu meminta atau terlihat butuh. Bukankah ada anjuran Muslim untuk menyembunyikan kesulitan? Dengan memberikan sedekah pada mereka yang tidak terlihat miskin dan tidak meminta-minta, bisa jadi ada orang yang sedang dalam kesulitan sangat terbantu dengan pemberian tersebut. Apalagi kamu tentu pernah mendengar ada muslim yang menjadi murtad karena faktor ekonomi, karena mereka selalu mendapat bantuan beras, minyak, mie instan, dan lain-lain dari non-muslim, sehingga ketika diajak keluar Islam, mereka sungkan untuk menolak. Secara pribadi, apa karena mereka imannya lemah? Ya betul. Tapi secara sosial, itu kesalahan bersama. Kenapa kita harus menunggu dulu orang non-muslim yang memberi bantuan? Apa tidak ada lagi orang muslim lainnya yang bisa membantu? Kenapa ketika ada berita orang murtad karena ekonomi, sebagian orang langsung memaki orang yang mengajak, atau bahkan menghina orang yang murtad? Kenapa tidak introspeksi dulu? Sudahkah kita peka dalam bersosial, khususnya sesama muslim? Semoga video singkat ini bisa membantu kita menjadi lebih peka pada sesama dan lebih rajin saling memberi, baik kepada orang yang meminta-minta atau orang yang tidak meminta-minta. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk terus subscribe channel Puri Yasmina untuk video Islami yang bermanfaat dan menarik lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.